gotta tell you something I could do. I could be running around chasing you, but I won't. 'Cause I got better. Di era sekarang, perusahaan mengandalkan data untuk mengambil banyak keputusan penting, termasuk dalam menentukan salary atau gaji seseorang. Namun pertanyaannya, bisakah deep learning memahami pola gaji manusia dengan lebih baik dibandingkan metode statistik klasik? Halo semuanya, saya Ahmad Kusairi dengan NIM 101230029. Dan saya Raffi Sitya Bienstiono dengan NIM 101230061. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis dan Penerapan Deep Learning pada Data Nyata. Prediksi gaji merupakan permasalahan yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari pengalaman kerja, tingkat pendidikan, jumlah skill, industri tempat bekerja, hingga sertifikasi profesional yang dimiliki oleh seseorang. Karena banyaknya faktor tersebut, penentuan gaji seringkali menjadi subjektif dan tidak konsisten jika hanya mengandalkan intuisi manusia. Oleh sebab itu, pendekatan berbasis machine learning dan deep learning menjadi sangat relevan untuk membangun sistem prediksi yang lebih objektif dan akurat. Melalui tugas ini atau melalui penelitian ini, kami ingin melihat apakah deep learning benar-benar mampu memberikan peningkatan performa dibandingkan model statistik konvensional. Sekarang ada rumusan masalah. Penelitian ini berfokus pada 3 pertanyaan utama. Yang pertama, seberapa baik performa linear regression sebagai baseline pada dataset salary berskala besar. Untuk yang kedua, apakah deep learning, khususnya multilayer perceptron atau MLP, mampu melampaui model linear secara signifikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana perbedaan stabilitas training antara optimizer ADAM dan SGD. Ketiga pertanyaan tersebut akan kami jawab berdasarkan hasil eksperimen yang telah kami lakukan. Sekarang saya masuk pada dataset. Dataset yang kami gunakan terdiri dari 250.000 baris data dengan 6 fitur input dan 1 target, yaitu salary dalam USD. Fitur yang digunakan meliputi yang pertama ada job title, selanjutnya ada experience years, selanjutnya ada education level, selanjutnya ada skills count, selanjutnya ada industry, dan yang terakhir ada certifications. Rata-rata salary pada dataset ini berada di sekitar 145.000 USD dengan terbang yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa data memiliki variasi yang kompleks sehingga menarik untuk diprediksi menggunakan machine learning dan deep learning. Sebelum membangun model, kami melakukan exploratory data analysis atau HDA untuk memahami pola dalam data. Dari distribusi gaji, terlihat bahwa data membentuk pola bell shape dengan sebagian besar gaji berada di kisaran 140 hingga 150.000 US dollar. Selain itu, hasil korelasi Pearson menunjukkan bahwa experience years merupakan fitur linear paling dominan terhadap gaji. Sedangkan certification memiliki korelasi yang relatif lemah. Kami juga menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, rata-rata gaji yang diperoleh juga semakin tinggi. Temuan-temuan ini menjadi dasar penting dalam proses pemilihan fitur dan pembangunan model. Masuk ke pre-processing. Pada tahap pre-processing, kami melakukan beberapa langkah utama. Pertama, fitur numerik dinormalisasi menggunakan standar scalar agar memiliki distribusi yang stabil untuk proses training deep learning. Yang kedua, fitur categorical diubah menggunakan one-hot encoding sehingga dapat diproses oleh model machine learning. Dan yang terakhir, yang ketiga, dataset dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Penting untuk dicatat bahwa proses fitting scalar dan encoder hanya dilakukan pada data training untuk menghindari data leakage. Kami membangun 3 model utama. Model pertama adalah linear regression yang digunakan sebagai baseline. Model kedua adalah multilayer perceptron dengan optimizer ADAM. Model ini menggunakan beberapa hidden layer, batch normalization, serta dropout untuk membantu stabilitas training dan mengurangi overfitting. Optimizer ADAM
menggunakan learning rate adaptif sehingga training menjadi lebih cepat dan stabil. Model ketiga menggunakan MLP yang sama tetapi dengan optimizer SGD karena SGD lebih sensitif terhadap skala target. Gaji terlebih dahulu dinormalisasikan menggunakan Z-score sebelum training dilakukan. Sekarang masuk kepada metrik evaluasi. Untuk mengevaluasi performa model, kami menggunakan 3 metrik utama. Yang pertama, ada MAE atau Mean Absolute Error untuk mengukur rata-rata kesalahan prediksi. Untuk yang kedua, ada RMSE yang lebih sensitif terhadap error besar atau outlier. Dan yang ketiga adalah R-squared atau R-quadrat score yang mengukur seberapa besar variansi data yang mampu dijelaskan oleh model. Semakin tinggi nilai R-quadrat dan semakin kecil nilai error, maka performa model tersebut akan semakin baik. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model terbaik adalah MLP dengan optimizer Adam. Model ini berhasil mencapai R-square sebesar 0,9795. Selain itu, nilai MAE berhasil turun sekitar 22% dibandingkan linear regression, sedangkan RMSE turun sekitar 25%. Hasil ini menunjukkan bahwa deep learning mampu menangkap pola non-linear yang sebelumnya tidak dapat dipelajari oleh model linear. Kami juga menemukan bahwa early stopping berhasil menghentikan training secara optimal tanpa muncul tanda-tanda overfitting yang signifikan. Diskusi Adam versus SGD. Jika dibandingkan, Adam menunjukkan konvergensi yang lebih cepat dan lebih stabil dibanding SGD. Hal ini disebabkan karena Adam menggunakan learning rate adaptif pada setiap parameter. Sementara itu, SGD membutuhkan tuning learning rate yang lebih hati-hati dan lebih sensitif terhadap normalisasi target. Meskipun demikian, SGD tetap mampu memberikan performa yang cukup kompetitif setelah proses normalisasi diterapkan. Selain itu, kami juga melihat adanya trade-off antara interpretabilitas dan performa. Linear regression lebih mudah dijelaskan karena koefisiennya dapat diinterpretasikan secara langsung. Sedangkan MLP memberikan performa lebih tinggi, tetapi bekerja sebagai black box model. Berdasarkan seluruh eksperimen yang telah dilakukan, kami memperoleh beberapa kesimpulan utama. Pertama, linear regression ternyata sudah memiliki performa baseline yang sangat kuat pada data slurry ini. Kedua, MLP dengan optimizer Adam berhasil memberikan performa terbaik dengan R-square sebesar 0,9795 dan MAE sekitar 4.259 US dollars. Hal ini menunjukkan bahwa deep learning mampu menangkap pola nonlinear yang tidak dapat dipelajari oleh model linear. Ketiga, optimizer SGD tetap kompetitif, namun membutuhkan proses tuning dan normalisasi yang lebih cermat dibandingkan Adam. Secara keseluruhan, hasil eksperimen menunjukkan bahwa pre-processing, optimizer, dan regulasi memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas training dan kualitas generalisasi model deep learning. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana deep learning dapat digunakan untuk memahami pola data secara lebih kompleks. Kami siap menerima masukan dan saran. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I gotta tell you something I could do. I could be running around chasing you, but I won't. Cause I got better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too. If I got $1 for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, life. If you hadn't run away